Nah, itu dicatat, Bu. Ayatnya tuh yang barusan. Nanti Ibu coba kaji lagi sendiri, baru kita diskusi lagi, Bu. Dicatat aja, Bu. Sebentar, Pak. Tadi 1 Korintus ini 8 ya, Pak ya? 1 Korintus. Saya tak bisa. 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Iya. Kemudian tadi apa lagi? Suaranya kecil lagi, Bu. Mohon maaf. Ini PR ya, Kisah Para Rasul 13. Boleh Ibu baca dulu. Sama nanti terakhir di 26-nya. Yang 13-nya dulu boleh. Oh, iya. 3 ya, Pak. Saya harus baca dari depan, Pak. Kalau saya kebetulan besok juga membawakan firman. Iya, Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Ikuti, kamu sesah, kamu bunuh, kan gitu, Pak. Jadi kalimatnya seperti itu. Tetapi ketika itu menjadi manusia, kan gitu kan, untuk menyelamatkan kita. Tetapi kan manusia juga bebal gitu, terutama bangsa Israel. Gitu loh, Pak. Tapi nanti coba untuk penjelasannya supaya nanti seret gitu. Tapi kan tidak harus bapak-bapak itu harus percaya, kan tidak. Hanya kita menjelaskan mengenai firman berdasarkan isi Alkitab di sini. Tapi saya mungkin akan saya sampaikan besok ya, Pak. Iya, Pak. Kalau kami begini, Bu, kalau kami percaya bahwa pernyataannya Yesus sesuai dengan pernyataan Yesus. Aku diutus, Ya. aku dan Bapak. Ya, memang gini, Pak. Pak, saya mungkin mau sampaikan, mohon maaf ya, Pak. Memang kalau belum Yesus memilih kita, saya ini kan menjadi Kristen kan karena Yesus yang memilih saya, Pak. Kalau memang Tuhan Yesus yang memilih siapapun, maka dia pun tidak akan memahami ajarannya melalui Alkitab. Tetapi ketika kita contohkan aja, Bu, bahwa kan di dunia ini kan banyak juga orang Kristen, ya kan, Pak, yang tidak orang Kristen berarti tidak memiliki pemikiran seperti Bapak, kan? Yang Gini juga ada pernyataan Yesus gini. artinya mereka paham gitu, Pak. Kalau ada pernyataan Yesus gini, jangan kau katakan aku baik. Yang kebaik adalah Tuhan Allah kita. Lah, Ya, Yesus punya hal lain. Yesus Seperti kita mengajarkan juga sebagai punya manusia, Abah, ya. Pak. Benar tuh pernyataan Yesus. Kami percaya Siap. itu. Benar gak? Iya, Pak. Tadi saya sampaikan bahwa Yesus mengatakan demikian karena dia sebagai manusia. Oh, Gitu loh, seperti Pak. Mengajarkan kepada orang sebagai manusia agar manusia itu memahami gitu loh, Pak. Itu tadi. Karena Tuhan itu Allah yang maha kuasa gitu, yang dulu zamannya perjanjian lama kan tidak bisa di orang melihat memegang kan tidak bisa, itu kan kudus sekali. Maka jalan satu-satunya adalah turun ke dunia menjadi manusia supaya bisa mengerti cara hidup manusia bagaimana, seperti ini kan ajaran-ajaran Yesus. Mungkin bapak kan sudah membaca Alkitab, mungkin membaca dengan hikmat aja, tidak harus masuk ke Kristen. Makanya Bapak bisa mengerti isi daripada Alkitab. Silakan yang lain. Kalau kita membaca mencari kesalahan, Ini monggo. kalau kita membaca untuk mencari perbandingan, wah ini salah, ini nggak bisa, tetap hikmat itu tidak ada. Tapi kalau kita membaca dengan hikmat, tidak harus masuk Kristen, Pak, tetap Bapak di Muslim, tetapi bagaimana supaya mendapat jawaban yang betul sesuai firman Tuhan, maka memang kita harus minta hikmat Tuhan untuk membaca itu. Oh, ini seperti ini maksudnya, seperti ini. Kan gini Kan juga, itu kan Bu. urusan Bapak. Iya, gini juga. Kan kami juga diajarkan terkait dengan Yesus atau Isa Al-Masih di dalam kitab itu. Di dalam Al-Quran juga diajarkan itu. Apa ajarnya? Ya. Yesus atau Isa Al-Masih yang di dalam kitab Isa Al-Masih. Makanya kita bandingkan apakah benar Isa Al-Masih itu yang di dalam Yesus itu menyatakan bahwa dirinya Tuhan. Ternyata enggak ada. Yang dikatakan dia adalah seorang utusan. Di dalam Al-Quran juga ada bahwa ya Bani Israel,
ini Rasulullah ilaikum itu pernyataannya Yesus atau Isa al-Masih di dalam kitab itu bahwa diri Yesus atau diri Isa alaihissalam menyatakan kepada Bani Israel bahwa dirinya itu diutuskan untuk Bani Israel itu dilakukan wonten monggo Bang Najak kalau mau nambah silakan Bang Najak tadi dari bidang darimu saya bapaknya. Izin saya mau nanya dong, Bu. Yang bikin awal yang membuat cerita tentang firman itu Yesus itu siapa sebenarnya, Bu, yang bikin ceritanya? Siapa sebenarnya? Yesus, ketika Yesus itu hidup di dunia, itu kan para murid, Pak. Para murid yang menjadi saksi hidup Yesus sampai kepada kenaikan ke surga. Kebangkitan kan Yesus datang kepada murid-muridnya. Bukan. Iya, yang membuat cerita kalau firman itu adalah Yesus, Yesus itu adalah firman, itu yang bikin cerita siapa? Ada di Yohanes itu kan, Pak. Kan Yohanes itu. Ya, karena dia melihat sendiri kehidupan Yesus gitu, Pak. Iya, kehidupan Yesus itu kan Yesus sudah jadi manusia nih. Nah, yang bikin cerita firman itu jadi jadi Yesus itu siapa? Kan berarti orang itu harus menyaksikan Tuhan Allah itu. Daripada Tuhan, Bapak, semua murid-murid Yesus yang menulis di Alkitab ini, Perjanjian Baru, di Injil ini, adalah mereka yang diberikan hikmat dari Tuhan. Kan Yesus mengatakan bahwa akan ada penggantiku, yaitu Roh Kudus, ada di dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga ketika mereka menyusun itu, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi itu. Nah, saya kembali ke Bapak yang tadi, bahwa kalau Isa itu ada di Al-Quran, karena Isa, bagi kami, Isa itu bukan Yesus. Mohon maaf lagi, bukan. Tapi kalau di dalam Biblenya Ibu ada Al-Masih, Isa Al-Masih, ada loh kudu. Enggak, Yesus bukan Isa. Ya? Yesus yang ada di Alkitab adalah anak Maria yang hidup di setelah ribuan tahun dari Perjanjian Lama, kan gitu ya. Dan Yesus ini adalah yang mati di salib, bukan diserupakan orang lain mati di salib. Jadi beda, Pak. Kemudian Yesus lahir di palungan. Ya, kita namanya palungan karena dia kan di kandang domba kan, Pak ya. Kalau yang Isa itu kan lahir di bawah pohon kurma. Nah, itu saja dari perspektif. Berarti yang Isa Al-Masih yang ada di Biblos itu salah, Bu ya? Salah, bukan Yesus. Ada tapi tercatat di dalam Biblos Ibu. Tidak ada. Oh, nggak ada. Coba tunjukkan Bang ini, coba tunjukkan Bang ini. Mungkin begitu Pak Amir. Silakan. Sedikit Bu ya. Ya, Pak. Tadi Ibu mengatakan bahwa yang mengatakan Yesus itu firman lah begini dan begitu, itu adalah murid-murid Yesus. Betul kan Bu? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, Ibu yakin nggak kalau yang menulis Markus, Lukas, Yohanes, dan Matius itu adalah murid Yesus? Yakin banget. Yakin banget. Ibu pernah baca sejarah nggak, Bu? Nah, gini Bu, coba kita pakai akal sejarah ya. Yesus waktu dibaptis itu umur berapa, Bu? Yesus kayaknya Pak panitia berapa ya? 30 kayaknya sih 30 ya. 30 Bu, Ya. saat dia mulai karyanya sebagai manusia. Manusia siap. Kalau kita pakai sejarah Bu ya, kurun waktu penulisan Injil Kristen antara 65 atau 70 ya, 70 lah, anggap 70 karena penulis pertama itu namanya Markus. Saya tidak tahu Markus ini anaknya siapa, tidak penting, tapi penulisan awalnya itu 70 tahun setelah Yesus meninggal.
70 hingga 115 Masehi itu pertama kali Bible mulai ditulis, Bu. Berarti sekitar 45 tahun setelah kejadian penyaliban Yesus, atau sekitar 70 tahun setelah kompilasi akhir dari Injil tersebut. Nah, kalau memang saat itu ditulis 70 tahun setelah kejadian tersebut, berarti perkiraan umur-umur penulis ini sudah di atas 75 tahun semua, Bu. Penulis Injil ini ya, Yohanes, Markus, Lukas, Matius, itu di atas umur 75 semua. Kalau kita komparasi dengan sampai selesainya penulisan itu, berarti mereka sampai umur 100 tahunan, 100 tahun lebih tuh. Dan itu gak masuk akal gitu loh. Karena kita cek fakta sejarah, tidak ada ketentuan dan tidak ada keterangan secara lengkap umur-umur murid-murid Yesus atau yang menulis Injil-Injil itu sampai umur berapa. Yesus itu dibaptis ya, Yesus dibaptis itu kan sekitar umur 30 atau 29 tahun. Kemudian Lukas menempatkan pembaptisan Yesus itu pada tahun ke-15 di pemerintahan Kaisar Roma Tiberius. Nah, kalau kita urut, Bu, dalam sejarah itu sama sekali tidak masuk akal bahwa yang nulis Bible Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes itu adalah orang yang pernah kenal secara personal dengan Yesus. Tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Jaraknya sangat jauh sekali. Begitu. Makanya ini kayak karena saya pegang satu HP, Bu ya. Nanti semoga kita bertemu lagi. Saya punya data-data Kristen-Kristen di Arab. Contohnya Kristen Koptik di Mesir. Mereka semua meragukan bahwa yang nulis Yohanes ini benar-benar Yohanes. Yang nulis Markus ini benar-benar Markus. Kenapa kok diragukan? Karena tidak sesuai dengan jarak fakta sejarahnya. Nah, kalau dari kitabnya saja bermasalah, maka bagaimana kita harus memahami doktrinnya? Itu maksud saya, Bu. Makanya saya tidak membahas Yesus Tuhan, itu sudah keimanan Ibu ya. Ibu mau mengatakan Yesus Tuhan, anak Allah. Toh nyatanya Kristen Koptik pun juga masih membaca surat-surat itu, begitu. Iya. Jadi ya kalaupun memang gereja kami sering mendatangkan orang Kristen Koptik juga, Pak. Nah, jadi pun kalaupun memang ada keraguan dari pihak lain ya nggak apa-apa, Bu. Maksudnya ya nggak usah diimani Kristen, nggak usah diimani Injil, sudah selesai, Bu. Gini, Pak. Halo, selamat malam Pak Amir. Lanjut. Tadi kehujanan Mas sorry, tadi kehujanan. Dulu masih diskusi nih. Yuk, lanjut. Saya kasih satu contoh, Pak ya, Pak Panitia Surga sama Ibu Eva. Saya kasih satu contoh begini. Bapak yakin nggak sama Ibu Eva bahwa segala sesuatu itu diciptakan dengan firman? Yakin nggak? Gimana, Pak? Segala sesuatu diciptakan dengan firman. Saya yakin, Ya. Pak. Yakin, Pak. Yakin. Yakin dan percaya. Yakin ya, oke. Sekarang saya kasih satu contoh, Pak. Buktikan kepada saya sekarang bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman. Buktikan. Buktikan, ya. Dalilnya cari sampai kiamat, cari dalilnya bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan menggunakan firman. Coba. Ya. Tapi saya sebelum itu saya mau jawab Pak aja tadi ya mengenai tidak mungkin dengan Bapak kandidat. Semua Tuhan ketika Tuhan mengutus pergilah ke ujung dunia, jadikanlah semua bangsa. Itu bukan hanya menyuruh begitu aja, tetapi diberikan hikmat untuk melakukan pengajaran. Maaf, nggak nyambung.
Maksudnya nggak nyambungnya begini. Saya Bukan, nggak nyambungnya begini. Saya mengkritik sejarahnya, ibu pakai ayatnya, jadi nggak nyambung. Seharusnya ibu kalau mau menjawab kritik sejarah yang saya sampaikan gitu loh Bu. saya nggak bisa. Kalau sama sejarah nggak bisa Pak, karena memang firman tidak bisa disama-samakan atau dibandingkan sama tulisan manusia yang sejarah yang pemikiran manusia Pak. Tidak bisa Pak. Ya, kalau memang tidak bisa dibantah secara sejarah, Bu, mending ibu fokus yang tadi. Fokus yang tadi. Kalau ibu yakin bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman, buktikan kepada saya kasih deadline sampai hari kiamat, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Kalau saya mendapatkan Bapak mau kasih saya hadiah. Loh, bukan seperti itu. Maksud saya begini, Bu. Ketika ibu memiliki jawaban itu, berarti ibu sudah benar. Karena gini, efeknya begini nanti, Bu ya. Efeknya begini. Ketika ibu tidak menemukan dalil bahwa langit dan bumi diciptakan dengan firman, berarti saat itu Yesus bukan Tuhan, sudah Bu. Karena Yesus dipahami oleh orang Kristen bahwa dia adalah firman itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Tetapi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi kok tidak dengan firman-Nya, berarti posisi Yesus gagal menjadi Tuhan. Begitu maksudnya. Pemikiran Bapak. Iya, kan saya cuma nanya. Ya enggak apa-apa, Bapak. Ya siap. Enggak apa-apa, itu kan pendapat Bapaknya, enggak apa-apa. Ya, Tapi coba tetap kami di sini ada berapa Kristen, saya kasih PR, di mana ada dalil Tuhan menciptakan langit dan bumi itu dengan firman-Nya. Bapak melihatnya di Kejadian 1 ya. Bumi belum berbentuk dan orang